Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-273 sekarang telah rilis. Jadi, jika manga Black Clover chapter terbarunya sudah rilis, maka seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Di manga Black Clover chapter ke-273 ini, di awal-awal ceritanya, akhirnya kita diperlihatkan dengan kondisi di Kerajaan Spade. Bahkan kita juga bisa melihat bagaimana perkembangan proses penyembuhan Dante yang sebelumnya terluka parah akibat bertarung melawan Asta serta Yami. Dan ternyata luka akibat tebasan Asta dikatakan sudah hampir pulih. Malahan kekuatan Dante nantinya setelah pulih juga dibilang akan lebih kuat dari sebelumnya. Maka dari itu Dante yang telah sadar dan mengetahui mengenai kekuatannya yang akan meningkat mengatakan kalau dia sudah tidak sabar lagi untuk bertarung dengan Asta. Memang benar, saya sendiri tidak terlalu terkejut saat mengetahui kalau Dante sudah hampir pulih. Soalnya saya rasa orang sekuat Dante tidak akan dapat dikalahkan begitu saja. Tapi yang menarik saat kita diperlihatkan dengan kondisi Kerajaan Spade serta proses pemulihan diri Dante ini adalah ditunjukkannya dua orang yang salah satunya sudah pernah kita lihat sebelumnya. Ya, orang itu adalah Lotus, salah satu kesatria sihir dari Kerajaan Diamond yang dulu pernah dikalahkan oleh Asta beserta Luck. Dan Lotus sendiri pertama kali muncul ketika Asta menjelajahi dungeon. Sedangkan satu orang lagi yang diperlihatkan bersamaan dengan Lotus juga berasal dari Kerajaan Diamond. Dan orang ini bernama Morris, yang merupakan pemimpin semua ilmuwan sihir Kerajaan Diamond sekaligus orang yang bertanggung jawab menciptakan kesatria sihir buatan. Dan jika dilihat dari percakapannya, sepertinya setelah Mars sadar dan kembali ke Kerajaan Diamond, Morris harus terusir dari kampung halamannya. Makanya di chapter ini dia mengatakan kalau Mars adalah seorang pengkhianat. Dan beruntungnya Morris setelah terusir dari Kerajaan Diamond, dia malah bertemu serta direkrut oleh Kerajaan Spade yang merupakan para pengguna kekuatan iblis jahat. Dengan kata lain, Morris yang pada dasarnya jahat setelah diusir malah bertemu dengan rekan yang sama-sama jahat. Makanya pada chapter ini Morris mengatakan kepada Zenon kalau apa yang dia lakukan di Kerajaan Spade ini lebih menyenangkan. Sedangkan alat yang digunakan untuk menyembuhkan luka Dante serta meningkatkan kekuatannya juga diciptakan oleh Morris. Jadi jika melihat hasil karya Morris di Kerajaan Diamond yang berhasil menciptakan kesatria sihir kuat dengan ilmu pengetahuannya, itu berarti Dante setelah ini akan menjadi musuh yang lebih sulit lagi untuk dikalahkan. Akan tetapi selain itu ada kejadian yang lebih mengejutkannya lagi, yakni terungkapnya seperti apa sosok yang sebelumnya sempat diajak bicara oleh Dante sebelum dia pergi untuk memburu Yami. Dan ternyata sosok yang ada di dalam segel es tersebut adalah iblis raksasa, yang besarnya mungkin hampir sama dengan ukuran iblis Lich yang dulu telah dikalahkan oleh Lumiere. Memang benar untuk sekarang kita masih belum tahu siapa sebenarnya sosok iblis yang tersegel di dalam penjara es tersebut. Namun kalau menurut saya ada kemungkinan kalau iblis itu nantinya akan dijadikan wadah saat Lucifero sudah berhasil keluar dari dunia bawah. Dan alasan kenapa saya bisa berpikiran kalau iblis di dalam bongkahan es ini nantinya akan menjadi wadah bagi Lucifero ialah karena ketika Zenon mengatakan tidak ada lagi yang terlupakan untuk persiapannya, selain kita diperlihatkan dengan iblis raksasa ini, separuh wajah Yami yang sepertinya masih tidak sadarkan diri juga ikut ditunjukkan. Makanya saya bisa memiliki pemikiran seperti itu. Tapi semua yang saya katakan barusan memanglah hanya berasal dari pemikiran liar pribadi. Jadi bagi kalian yang tidak setuju silahkan saja tuliskan pendapat itu di kolom komentar. Kalau di Kerajaan Spade kita diperlihatkan dengan perkembangan persiapan perang mereka, begitu pula yang terjadi di Kerajaan Clover. Soalnya di chapter ini juga ditunjukkan Nat sudah selesai melatih Asta. Bahkan wakil Kapten Black Bull ini juga telah mengakui kalau Asta sudah berhasil mengalahkannya. Tapi sayangnya kita tidak bisa melihat bagaimana caranya Asta bisa mengalahkan Nats. Lantaran ketika ditunjukkan Nats sudah mengaku kalah setelah mode unitnya hilang. Jujur saja saya sedikit kecewa dengan kejadian ini. Soalnya saya sudah sangat penasaran dengan seperti apa wujud mode unit milik Asta. Tapi pada akhirnya saya masih belum bisa melihatnya. Namun yang pasti setelah Asta bisa menggunakan mode unit, dia sudah menjadi semakin kuat. Buktinya Nat sendiri mengatakan kalau mode unitnya langsung hilang walaupun tidak terkena langsung oleh serangan Asta.
Bahkan wakil kapten Black Bull ini juga menjelaskan kalau Asta berhasil menghilangkan sihirnya yang tak berwujud di dalam zona mana. Makanya menurut Nuts, anti-magic adalah kekuatan paling kuat. Dan saya sangat setuju dengan ungkapan dari wakil Black Bull tersebut. Soalnya jika Asta bisa menghilangkan mode unit milik Nuts yang tak berwujud padahal Nuts tidak menerima serangan secara langsung, terus kira-kira apa yang bakal terjadi ketika Asta berhasil melakukan serangan langsung kepada lawannya? Karena pastinya efek yang ditimbulkan jauh lebih hebat daripada saat menghadapi Nuts. Akan tetapi yang mengejutkannya setelah Asta berhasil mengalahkan Nuts, dia malah harus ditinggal terlebih dulu dan tidak diajak untuk menyerang kerajaan Spade. Alasannya menurut Nuts karena sekarang Asta baru bisa menggunakan mode unitnya sebentar saja. Dengan kata lain, Asta serta Ribe masih belum bisa menguasai sepenuhnya kemampuan mode unit. Jadi karena Asta belum menguasai mode unit sepenuhnya, dia hanya akan tewas jika ikut pergi sekarang ke markas musuh. Makanya Nuts memutuskan untuk meninggalkan Asta di tempat itu dan ditemani oleh Gimodelo sampai dia benar-benar menguasai mode unit. Dan setelah itu Asta baru boleh menyusul ke kerajaan Spade untuk menyelamatkan Yami. Jujur saja saya sama sekali tidak menyangka kalau Nuts akan meninggalkan Asta sendirian untuk berlatih sampai dia berhasil menguasai mode unitnya. Karena pada awalnya saya kira kekuatan Asta merupakan satu-satunya kunci untuk dapat mengalahkan para pengguna kekuatan iblis. Namun apa yang dilakukan oleh Nuts ini memang sangat masuk akal sekali. Sebab jika Asta dengan kekuatan yang belum sempurna memaksakan diri untuk langsung ikut pergi sekarang, yang ada dia bukan menjadi bantuan melainkan malah akan menjadi hambatan. Maka dari itu untuk dapat benar-benar menjadikan Asta sebagai tokoh kunci dalam pertempuran kali ini, Nuts lebih memutuskan untuk menyuruh Asta berlatih dulu dengan Gimodelo sampai dirinya menguasai mode units dengan sempurna, barulah boleh menyusul ke kerajaan Spade. Ketika Asta akan ditinggalkan untuk berlatih sendirian, memang cukup banyak percakapan yang terjadi. Tapi karena menurut saya percakapan ini meskipun penuh makna namun tidak terlalu penting, jadinya hal itu tidak saya bahas. Makanya yang akan saya bahas adalah kejadian lain yang tidak ada di dalam percakapan Asta dengan Nuts ini. Jika kalian lihat saat Nuts memutuskan meninggalkan Gimodelo untuk menemani Asta berlatih, iblis yang satu ini memang ditunjukkan terkejut. Bahkan sebelum Nuts pergi, Gimodelo sempat diperlihatkan ketakutan dengan tubuh gemetar sekaligus mengatakan kalau dirinya bisa tewas jika terkena serangan Asta seperti sebelumnya. Makanya Gimodelo mengatakan kalau itu adalah hal yang menakutkan. Namun jika kalian perhatikan saat Gimodelo mengeluh kepada Nuts, ketiga iblis lain yang berusaha menghibur Gimodelo sama sekali tidak berbicara. Dan jujur saja saya sangat penasaran kenapa iblis-iblis ini tidak ada yang bisa bicara. Soalnya jika cuma karena kasta mereka rendah, seharusnya ketiga iblis milik Nuts ini masih bisa bicara. Soalnya Ribe saja yang memiliki kasta terendah bisa bicara dengan normal. Mungkinkah alasan kenapa ketiga iblis Nuts ini tidak ada yang bisa bicara karena efek dari kontrak mereka? Ya, siapa yang tahu, tapi yang jelas sampai sekarang meskipun cuma hal sepele, saya masih sangat ingin mengetahuinya. Rencana untuk menyerang kerajaan Spade untuk menyelamatkan Yami serta William memang sudah ditentukan, dan di chapter ini merupakan waktu keberangkatan mereka. Apalagi sepertinya sihir pohon klipot juga sudah mulai diaktifkan jika dilihat dari awal-awal cerita manga Black Clover kali ini. Dan seperti yang sudah disepakati sebelumnya, yang bakal ikut dalam misi penyelamatan ke kerajaan Spade ini adalah para kapten. Dan meskipun satu kapten tidak terlihat yaitu Kaiser Grand Forca, namun jika dihitung jumlah kapten yang hadir sudah lengkap. Soalnya mungkin Kaiser Grand Forca adalah orang yang ditunjukkan sebagian bajunya saja itu. Tapi yang paling menarik perhatian saya selain seragam dalam penyerangan kali ini yang berbeda, juga keikutsertaan dua orang yang sama sekali tidak terduga. Yang pertama adalah Langris. Soalnya meskipun Yono sebelumnya meminta agar wakil kapten diizinkan boleh ikut, namun keikutsertaan Langris ini juga masih mengejutkan. Karena dia sekarang bukan lagi seorang wakil kapten. Tapi sihir Langris memang bisa sangat membantu dalam pertempuran kali ini. Apalagi di kerajaan Spade juga ada orang yang juga menggunakan sihir ruang seperti Langris, yaitu Zenon. Sedangkan orang kedua yang ikut dalam penyerangan kali ini adalah Seke. Dan jujur saja saya sangat terkejut kenapa dia bisa ikut serta. Namun sepertinya yang membuat Seke bisa ikut dalam ekspedisi kali ini adalah permintaan atau perintah dari Raja Kira. Soalnya Seke merupakan orang yang sekarang telah menjadi penjaga pribadi sekaligus kepercayaan dari sang Raja Kerajaan Clover.
Ya, semakin seru saja manga Black Clover menjelang pertempuran besar untuk menghadapi para pengguna kekuatan iblis kerajaan Spade ini. Dan pastinya pertempuran ini akan menjadi sangat seru. Jadi tentunya banyak yang sudah tidak sabar untuk menyaksikannya. Tapi karena mereka baru berangkat di chapter ini, mungkin pertempuran serunya baru bisa kita lihat paling cepat 2 chapter lagi. Oleh sebab itu, kita harus bersabar untuk menantikannya. Nah, itulah yang dapat saya bahas dari manga Black Clover chapter ke-273 ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.